Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang diberikan kepada kita. Ini yang udah keberapa? 71 Hijriah. Udah 71 tahun. Alhamdulillah. Udah berganti mungkin satu generasi ya, yaitu generasi yang sempat menyaksikan proklamasi dengan generasi yang menonton proklamasi. Generasi yang dulu berjuang dengan generasi yang harusnya menjaga perjuangan mereka. Dan kita pada malam ini akan bicara tentang makna kemerdekaan. Tentunya dilihat dari angle kekitaan lah ya. Kekitaan teh maksudnya Al-Quran, Sunnah gitu. Itu mah kekitaan. Tapi dari kemasan anak muda, kita coba lihat apa sih makna kemerdekaan menurut kekitaan yang ada di Al-Quran, yang ada di Sunnah. Sebelum kita masuk ke materi itu, coba teman-teman buka Al-Quran dulu, surat Al-Baqarah. Ini punten saya nggak sempat ganti baju ya, habis nyari diskon Ripkel di PVJ. Coba buka surat Al-Baqarah surat Al-Baqarah itu surat keberapa? Lancar ya. Ayat 257. Surat Al-Baqarah ayat 257. Kita tilawah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah Taghut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya justru kepada kegelapan-kegelapan. Mereka itulah para penghuni api neraka. Mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Shadaqallahul azim. Sebelum saya bahas tentang makna kemerdekaan menurut kekitaan, ada sedikit catatan yang pengen kita garis bawahi di dalam ayat 257 tentang makna Taghut.
Saya pernah ngeposting di Instagram ketika ada acara jalan-jalan ke Belitung, kemudian kita sempat kunjungin SD replika Muhammadiyah, kan di depannya ada tiang bendera tuh. Terus kita hormat bendera gitu, nyanyi lagu Indonesia Raya. Ada yang komen, ini tauhid, ini syirik gitu. Sebenarnya apa sih makna tauhid menurut arti yang ada di dalam Islam, Al-Quran dan Sunnah? Apakah kalau kita upacara bendera itu disebut tauhid? Kalau gitu orang Indonesia hari ini pada ngetauhid bareng nih, karena menghormati bendera merah putih, mengadakan upacara bendera, nyanyi lagu Indonesia Raya. Berarti kalau makna tauhid adalah menghormati bendera, maka hari ini tanggal 17 Agustus adalah hari tauhid atunya. Nauzubillahi min dzalik. Hari tauhid nasional cenah. Tauhid ini adalah bab akidah. Jadi kalau kita mau lihat dalam Islam itu ada banyak bab, jangan salah bab, beda salah pintu, nanti salah kamar. Jadi kalau kita mau ngebahas, ini harus tahu dulu nih, ini lagi ngebahas bab apa. Kalau bab akidah, dia punya rumus akidah. Rumus akidah gamblangnya adalah tauhid syirik. Itu akidah. Kalau enggak bertauhid kepada Allah, berarti dia syirik. Kemudian kalau yang kedua ada bab ibadah. Bab ibadah itu sunnah, bid'ah. Kalau enggak ngikut Rasulullah dalam beribadah berarti bid'ah. Lalu ada lagi bab muamalah. Bab muamalah itu ada akhlak yang mulia, ihsan, ada akhlak yang tercela. Namanya mungkin fasad, berbuat kerusakan, yufsiduna fil ard. Masing-masing punya rumus dan kaidah. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang tauhid itu bab akidah. Dia ngebahas tentang menyembah, meyakini, kemudian bergantung, berharap, meminta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang menyembah selain Allah atau meyakini selain Allah berarti dia masuk ke dalam tauhid. Fir'aun kenapa disebut innahu tagha? Sesungguhnya Fir'aun itu tagha. Tagha itu verbnya tauhid. Kalau tauhid itu subjeknya, orang yang syirik. Kalau tagha itu verbnya, kata kerjanya. Innahu tagha, sesungguhnya Firaun itu tagut. Kenapa? Karena dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya itu Tuhan kalian yang paling tinggi. Makanya Firaun disebut dengan tagut. Maka tagut ini adalah babnya akidah. Sekarang kita tanya, upacara bendera babnya bab apa? Menurut teman-teman bab apa nih upacara bendera? Akidah, ibadah, muamalah. Sepakat? Nggak ada yang ragu? Ibadah apa muamalah? Ibadah. Muamalah kan? Apakah kita meyakini bendera lah yang menciptakan kita? Apakah dengan menghormati bendera artinya kita sedang tunduk kepada bendera untuk sami'na wa ta'na? Tidak sama sekali. Bukan bab yakin kepada bendera, bab muamalah. Muamalah ini yang paling luas babnya dalam agama. Akidah itu paling sempit, ibadah itu sedang, muamalah itu paling luas. Sehingga rumusnya, kalau akidah dan ibadah harus ada perintah. Kalau nggak ada perintah nggak boleh. Jadi kalau ibadah nanyanya nih, ada ayatnya nggak nih? Ada hadisnya nggak nih? Ada perintahnya nggak nih? Kalau akidah dan ibadah. Tapi kalau muamalah jangan tanya ada perintah atau ada ayatnya. Ada larangannya nggak? Gitu kalau pertanyaan muamalah teh. Ada larangan nggak kita misalnya pakai baju ini? Ada larangan nggak kalau kita berteman dengan si fulan? Ada larangan nggak kalau kita jualan barang ini? Ada larangan, ada larangan. Itu pertanyaannya, bukan ada perintah. Kalau dalam bab muamalah, dan ini disepakati oleh semua ulama. Silakan teman-teman tanya ke Salafi, Ikhwan, Jamaah Islamiyah, Jamaah Tabligh, apapun organisasi dakwah atau mazahib, Maliki, Syafi'i, Hanabilah atau Hanafiyah, NU, Muhammadiyah, Persis dan seterusnya, sama semuanya. Yang namanya muamalah
bukan tanya apa perintahnya, apa dalilnya, tapi ada nggak larangannya. Jadi kalau nggak ada larangannya berarti boleh. Kalau akidah dan ibadah, kalau nggak ada perintahnya nggak boleh. Nggak boleh bilang apa salahnya sih, kalau ibadah nggak bisa bilang gitu. Yang penting kan nggak salah, tapi ada nggak perintahnya? Nggak boleh kalau nggak ada perintah. Bab ibadah. Tapi kalau bab muamalah boleh bilang apa salahnya sih? Ada larangannya nggak sih? Kalau nggak ada larangan secara khusus, ada larangan secara nilai nggak? Sehingga baru dikatakan boleh dan tidak. Nah ternyata upacara bendera itu bukan bab akidah, tapi babnya muamalah. Nasionalisme itu muamalah. Cinta tanah air itu muamalah. Simbol persatuan, yaitu dengan bendera bahwa kita masih berdaulat, itu muamalah. Walaupun bendera kita itu udah paten merah dan putih dan gak boleh dibalik putih dan merah. Tapi dulu bendera merah putih itu tidak sengaja dibuat khusus untuk bendera, tapi dijahit oleh istri presiden dari kain yang ada di rumahnya, jadilah bendera. Sama kayak di zaman Rasul, baju jubahnya Aisyah jadi bendera kaum muslimin, jubah hitam, abaya. Dan itu penting, saking pentingnya bendera sampai 3 orang syahid gara-gara bendera kan. Pertama, Zaid bin Harisah megang bendera kaum muslimin dalam perang melawan Romawi. Begitu benderanya mau jatuh karena dia udah terbunuh, diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Terpotong tangan kanannya, dipegang dengan tangan kiri, kepotong lagi dipegang dengan lengannya. Akhirnya dia dibunuh, diambil oleh Ibnu Rawahah. Ibnu Rawahah juga terbunuh, akhirnya diambil oleh Khalid bin Walid. Baru Khalid waktu itu naik daun. Dan selamat kaum muslimin di tangan Khalid dengan seizin Allah. Artinya bendera di situ bukan, oh berarti Zaid menyembah bendera, rela mati demi bendera. Kan rela mati demi bendera itu mah. Sampai Nabi berpesan, kalau bendera ini, kalau Khalid terbunuh, maka bendera ini diserahkan kepada Ja'far. Kalau Ja'far terbunuh, maka bendera ini diserahkan kepada Ibnu Rawahah. Cuma Nabi nggak nyebut Khalid, hanya menyebut 3 itu, Zaid, Ja'far, Ibnu Rawahah. Apakah mereka rela mati demi bendera? Tidak. Mereka rela mati demi simbol kedaulatan. Bahwa kaum muslimin masih kuat, masih eksis, masih ada. Pasukan kita belum kalah. Dan simbolnya bendera. Walaupun dulu tidak baku benderanya, nggak harus warna yang satu. Dan tidak harus bertuliskan kalimat tertentu. Dan kelak suatu saat nanti, Nabi juga menyampaikan satu berita yang berhubungan dengan bendera. Contohnya berita apa? Akan datang nanti di akhir zaman pasukan dengan bendera hitam, kan gitu ya. Cuman kita nggak boleh mengkhususkan bahwa bendera hitam yang dimaksud itu ISIS, nggak boleh. Itu namanya ta'yin. Jadi kalau ada ustadz menyampaikan, oh yang disebut dengan Taifah Mansurah, kelompok yang ditolong itu adalah ini, kemudian yang disebut dengan Khawarij adalah itu, kemudian yang dikenal dengan Imam Mahdi adalah sekarang udah lahir namanya Muhammad bin Abdullah. Ini salah dalam kaidah fikih, nggak boleh menta'yin. Menta'yin itu menetapkan itulah yang dimaksud, nggak boleh. Tapi membahas hadisnya harus, supaya kita mengambil pelajaran. Cuma menta'yin, menobatkan seseorang satu kelompok sebagai maksud dari hadis, itu namanya ta'yin, dan itu nggak boleh. Karena kalau kita ta'yin, berarti kita sama dengan menetapkan benar dan salah, padahal ini masih mutasyabihat, masih diperdebatkan oleh para ulama. Bayangin misalnya gini, katanya Imam Mahdi udah ada di Sulawesi, namanya Al-Mahdi. Padahal nama asli Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, tapi di Sulawesi ada anak namanya Al-Mahdi. Terus di Kalimantan juga ada anak lahir, atau di Israel juga ada anak lahir matanya satu, itu Dajjal. Ini namanya menta'yin. Sehingga kalau udah ditetapkan, oh ternyata yang di negara fulan ada anak lahir matanya sebelah, yang satu lagi buta, dia adalah Dajjal, maka tugas kita sekarang ngapain? Bunuhlah Dajjal itu kan ya. Kalau kita bisa. Ternyata bisa terbunuh anak ini, berarti dia bukan Dajjal. Karena Dajjal itu nggak bisa dibunuh kecuali oleh satu orang saja, yaitu Nabi Isa. Salah bunuh deh. Gara-gara dia lahir cacat, kebunuh, ketuduh sebagai Dajjal. Itu namanya menobatkan, menta'yin, dan nggak boleh. Tapi pentingnya hubungannya dengan pembahasan kita apa? Nabi menyampaikan bahwa nanti akan ada kelompok yang membela agama Allah dan mereka pakai bendera. Salah satu ciri mereka itu bendera. Ini menunjukkan bahwa bendera dalam Islam itu bukan sesuatu yang taghut. Itu simbol di setiap zaman. Bahkan di setiap negara ada benderanya masing-masing sebagai simbol kedaulatan atau pasukan atau kekuatan.
Dan kita punya bendera yang disepakati sejak dulu, yaitu bendera merah putih dengan simbol berani dan suci. Merah darah, putih apa? Tulang ya. Jadi teringat cerita yang kemarin, lomba hitam-hitaman ayah. Bagi yang ikut tarbiyah mungkin ngerti. Ternyata ada tulang yang warnanya hitam. Jadi berani dan suci. Dan ketika kita melakukan upacara bendera dengan berbagai macam gerakan, itu bentuk seremonial, resminya kita melakukan sebuah semacam kayak ikrar gitu, bahwa kita akan tetap menjaga kesatuan bangsa kita, kesatuan Republik Indonesia dengan darah kita dan kesucian niat kita. Hanya simbol, dan itu maksudnya muamalah, tidak ada larangan dalam agama, kecuali kita meyakini bendera itu adalah benda yang suci, lebih suci daripada Al-Quran, sehingga saking sucinya kalau kita menyentuh bendera itu, diusap di wajah kita bisa ngilangin jerawat. Ini berarti taghut, udah masuk ke bab keyakinan. Tapi kalau sekedar menjadikan itu sebagai simbol, kita menghormatinya sebagai simbol penghormatan terhadap nasionalisme kedaulatan bangsa, maka itu maksudnya muamalah, bukan taghut. Ini yang sedikit perlu kita garis bawahi supaya tidak terlalu gampang mengeluarkan fatwa taghut. Beda ngomong salah dikit taghut dan segala macam. Sehingga kalau udah main taghut berarti kafir, dan kafir berarti halal darahnya. Kalau halal darahnya boleh dibunuh, nauzubillahi min dzalik. Maka bolehlah kita saling bunuh membunuh nih. Nauzubillahi min dzalik. Enggak kayak gitu pemahaman taghut. Oke, itu sekedar satu hal yang penting untuk kita garis bawahi di ayat ini, supaya nanti kalau ada yang mengatakan makna taghut itu adalah menyembah atau menghormati bendera, maka kita sudah punya argumen. Baik teman-teman, di dalam ayat 257 Allah menjelaskan tentang makna kemerdekaan dalam bahasa mengeluarkan. Free, bebas. Makhraj itu dalam bahasa Arab kan yukhrij itu dari kata kharaja yakhruju, khurujan, akhraja yukhriju, ikhrajan, kemudian makhrajan dan segala macam. Ini kan perubahan grammar ya. Intinya makhraj, pernah dengar istilah makharijul huruf? Kalau yang belajar tajwid atau tahsin, makharijul huruf itu tempat keluar hurufnya. Gimana kita mengeluarkan bunyi huruf. Makhraj dalam bahasa Arab secara definisi bahasa adalah suatu tempat yang sempit. Jadi kita sedang berada di tempat yang sempit banget, sampai bernafas juga susah, saking gak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba kita keluar berada di tanah yang lapang, menghirup udara yang segar, itu namanya makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya makhraja. Makhraja itu jalan keluar yang lapang, free dari semua himpitan. Dan itu makna kemerdekaan yang saya pahami yang ada di Al-Quran. Dan ini inti dari risalah misi Nabi SAW diutus ke muka bumi. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Tugas seorang nabi kemudian menjadi pewarisnya adalah para ulama. Tugas para dai adalah mengeluarkan manusia, membebaskan manusia dari zulumat, dari semua kegelapan kepada nur. Bayangin di sini ada detailnya bahasa Al-Quran. Zulumat menggunakan plural, jamak. Nur menggunakan tunggal, cuma satu. Yukhrijuhum minadh-dhulumat, dari berbagai macam kegelapan menuju nur, cuma satu cahaya. Dan cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Maka kemerdekaan dalam pemaknaan Al-Quran adalah ketika kita bisa meninggalkan zulumat, hijrah dari berbagai macam zulumat, dan kembali kepada fitrah manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diistilahkan dengan nur. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Ini makna umum dari kemerdekaan adalah keluar dari kegelapan. Sekarang kita pengen mempersempit makna kegelapan ini dalam persepsi kekitaan tadi. Kegelapan kan luas banget nih. Kegelapan akidah, kegelapan ibadah, kegelapan akhlak, kegelapan lah ya, atau diistilahkan dengan masa jahiliyah, masa kegelapan.
Masa kegelapan Islam itu bukan ketika Renaissance di Barat. Bukan itu masa kegelapan Islam. Justru Renaissance Barat itu terilhami dari masa keemasannya Islam di Irak pada masa Harun al-Rashid. Jadi masa kegelapan itu dalam Islam itu bukan ketika kita miskin, ketika kita dalam keadaan tidak punya teknologi yang canggih. Bukan itu masa kegelapan. Justru masa kegelapan kita itu adalah ketika jahiliyatul aqidah, wa jahiliyatul ibadah, wa jahiliyatul khuluq. Jahiliyah dalam keyakinan, jahiliyah dalam pengabdian, dan jahiliyah dalam moral. Ini menurut Al-Quran ayat 257 Al-Baqarah. Coba kita lihat angle yang lebih spesifik kepada anak muda. Apa sih makna merdeka untuk anak muda? Islam terutama. Saya coba angkat satu hadis saja ya tentang makna merdeka menurut Rasulullah untuk anak muda nih yang cocok. Hadisnya berbentuk doa. Jadi Nabi berdoa pengen terbebas dari ini. Ini berarti merdeka nih. Apa doa Nabi? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. 8 makna kemerdekaan. Silakan dicatat. 8 makna kemerdekaan menurut hadis Rasulullah SAW. 1. Allahumma inni a'udzubika minal ham. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari galau. Ternyata anak muda yang merdeka itu gak gampang galau. Kalau kita mau memaknai kemerdekaan bebas gitu, gak terkungkung, gak terikat dengan sesuatu yang membuat kita jadi tidak nyaman. Pertama adalah Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ham itu bahasa Arab yang diterjemahkan dulu adalah gelisah, khawatir, bingung. Nah, sekarang lebih singkat lagi, G-A-L-A-W. Bahaya. U aja deh. W mah biar yang di atas saja. Kita mah U. Galau. Apa itu galau? Bingung memilih. Ada nggak solusi supaya nggak galau? Gimana? Sholat galau. Apa tuh sholat galau? Sholat istikharah. Kalau kalian pengen merdeka dari galau, Allahu Akbar. Pas sudah selesai salam ditanya sama teman, saudara apa? Galau. Karena bingung mau memilih yang mana nih? Yang jilbabnya ala Turki atau yang ala tutorial gitu. Saya mah hati mah kan nggak bisa dibagikan ya. Gara-gara itulah kita galau. Kalau hati bisa dibagi, kita nggak akan galau. Kamu setengah. Masalahnya hati itu nggak bisa dibagi. Sesungguhnya hati itu hanya menampung satu perasaan, sehingga ketika satu masuk, yang lain akan keluar. Baik itu antara kita kepada Allah dengan makhluk atau antara kita sesama makhluk. Makanya tidak akan pernah bisa adil dalam urusan perasaan. Itu nggak bisa adil. Jadi jangan ada yang pernah bilang, saya mah insya Allah kalau perasaan sih insya Allah adil sih. Yang nggak sanggup adil tuh nafkah. Kebalik. Nafkah gampang adilnya. Perasaan tuh yang nggak gampang adil. Pasti lebih. Ada yang lebih pasti. Nabi aja nggak bisa adil dalam perasaan. Ketika ditanya siapa yang paling dicintai oleh Rasul, kata Rasul siapa? Aisyah. Kalau Khadijah mah udah pastilah, itu mah udah lewat. Yang sezaman nih, yang barengan gitu. Siapa ya Rasul? Kata Rasul Aisyah. Tapi kan nggak didengar sama Ummu Salamah, nggak didengar sama didengar bahaya nih. Soalnya yang dengar sahabat laki-laki. Memang nggak bisa, gimana coba? Terus begitu Nabi ngasih nafkah zahir, nafkah bulanan, Nabi berdoa gini, ya Allah, saya sudah berusaha adil dalam urusan yang saya mampu. Maafkanlah saya kalau saya tidak bisa adil dalam urusan yang saya tidak mampu. Apa yang mampu? Zahir. Apa yang tidak mampu? Batin. Itu nggak bisa adil. Makanya di surat An-Nisa ada 2 ayat adil. Kalau kalian takut tidak adil di awal An-Nisa, maka satu saja. Adil di ayat itu adalah adil zahir. Tapi beberapa halaman berikutnya, kalian tidak akan pernah bisa adil walaupun kalian berusaha. Ayat di situ adil adalah urusan batin.
Makanya butuh menelaah ilmu tafsir biar kita mengerti maksud dari ayat yang sama-sama mengistilahkan adil. Makanya karena hati ini nggak bisa dibelah dua, dia tetap utuh, maka dia menjadi gampang galau. Dan memang sifat hati itu galau. Namanya juga qalbun yang yuqallibu dzatal yamin wa dzatas shimal, yang dia itu terbolak-balik antara kanan dan ke kiri. Sehingga kita berdoa ya muqallibal qulub. Itu doa orang galau dan saya sering baca doa itu ketika witir. Buat jamaah yang lagi galau maksudnya, bukan buat saya. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang mengetahui banget hati-hati yang lagi galau. Sabbit qalbi, tetapkanlah hati saya supaya memilih atau mengambil sesuatu yang engkau ridhai. Bingung, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, tampakkan mana yang benar sehingga kami bisa mengikutinya, mana yang salah sehingga kami bisa meninggalkannya. Ini adalah semua doa-doa tentang terbebas dari sifat galau, merdeka tuh kalau bisa bebas dari galau. Jadi tips pertama kalau pengen merdeka dari galau, salat galau. Salat istikharah. Ada tuntunan khusus? Tidak ada. Salat aja 2 rakaat kapanpun selain waktu yang dilarang. Udah gitu, nanti ketika sujud boleh doa. Kalau nggak ngerti bahasa Arab berarti nanti setelah selesai salat. Kalau ngerti bahasa Arab enak tuh, doa ketika sujud panjang pakai bahasa Arab. Kayak kita pas tahajud, sujudnya lama, doanya pakai bahasa Arab. Kalau kita yang nggak bisa, berarti nangis-nangis aja deh. Oh, gerung-gerung gitu kan? Sambil ngaminin amin aja deh yang di depan. Dia ngerti bahasa Arab mah, saya mah nggak ngerti. Doa saya mungkin nggak cocok buat teman-teman. Ya gitu. Beda doanya. Makanya sholat galau lah kalian. Minimal seminggu sekali. Khusus untuk para generasi galau. Maaf, lagi-lagi jomblo nih. Aduh, jadi dibully melulu nih, kasihan. Enggak. Ternyata udah nikah juga bisa galau loh. Apalagi yang nikah dan nikah, itu lebih galau lagi. Udah nikah aja bisa galau. Galau gimana? Galau tentang mungkin masalah pekerjaan, masalah milih rumah kontrakan, masalah apalah, masalah ini, masalah itu, masih galau juga. Walaupun emang jomblo lebih berat sih galaunya daripada nikah. Saya bukan mau berniat menyakiti hati para jomblo. Ini lebih ke empati lah. Karena saya pernah ngerasain masa-masa yang galaunya luar biasa. Yang saya pernah cerita saking galaunya saya keliling Sungai Nil. Emang gak enak sih. Waktu itu juga gak ada yang nasihatin, Hanan kamu sholat galau, insya Allah gak akan perlu keliling Sungai Nil. Cukup 2 rakaat Allah tunjukkan. Artinya ada tips dari agama bisa merdeka dari sifat galau. Dan galau itu saking bahayanya Nabi sampai berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Jangan sampai humum menjadi penghalang dan ganjelan untuk kita bisa bahagia dalam hidup. Itu satu makna kemerdekaan dengan angle kekitaan. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan sesi kedua dari kajian kita pada malam ini, kita sampaikan dulu doa. Ada request doa dari keluarga almarhum Bapak Budi Prasetyo yang baru meninggal dunia. Kemudian kepada istri salah satu di antara teman kita yaitu Diki Budiawan yang sedang dalam proses bersalin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima jiwa-jiwa yang kembali kepadanya dalam keadaan iman, mengampuni dosa-dosanya, mengangkat derajatnya dan melapangkan kuburnya. Bagi yang sedang diuji dengan sakit atau ada sedikit musibah, mudah-mudahan Allah mengangkat musibahnya sembari menggugurkan dosa-dosanya dan juga meninggikan derajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja
wa min kulli hammin faraja, wa min kulli usri yusra. Amin ya rabbal alamin. Doa yang barusan itu juga doa untuk galau ya. By the way. By the way, Baswe. Ada kalimat ham kan di situ ya? Ada di surat Al-Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, siapkanlah untuk kami atau tunjukkanlah kepada kami mana nih jalan keluar dari suatu masalah. Ajarkan kami bagaimana bertindak yang baik. Jadi dalam keadaan galau kayak gitu doanya. Dan ditambah lagi waj'al min kulli dhiqin makhraja, dari setiap kesempitan ada kelapangan, wa min kulli hammin faraja, dari kegalauan ada jalan keluar, wa min kulli usrin yusra, dari kesulitan ada kemudahan. Nanti bisa ditulis, kalau yang dapat silahkan nanti di-share lewat sosial media supaya menjadi amal jariah ilmu yang bermanfaat. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usrin yusra. Itu doa, salah satu doa favorit saya juga, yang sering dibaca, dan alhamdulillah ternyata benar, ngaruh banget, terbukti banget bahwa doa ini ngefek untuk menyelesaikan masalah kita, terutama masalah galau. Jadi solusi supaya kita merdeka dari kegalauan, karena galau ini penyakit, dengan galau itu bikin orang senang ngahuleng. Benar gak sih pronounnya? Ngahuleng. Apa tuh ngahuleng? Gini aja siang dan malam ya, di kantor ngahuleng, di sekolah, di kampus ngahuleng, di masjid juga lagi tahiyat ngahuleng. Lihat, nggak selesai gininya nih, terus aja. Orang udah sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, dia masih aja kayak gitu. Atau sujudnya kelamaan, begitu imam sholat tahajud sujudnya lama, sekalian ngahuleng. Yang di belakang teh mikirin nih gimana nih besok nih, datang jam berapa, terus bawa apa, beli bunga di mana, dan seterusnya gitu-gitu ya. Masih ada tren kasih bunga sekarang? Ada, tapi bunganya itu dalam bentuk capture, tinggal dikirimin. Nggak setulus yang dulu. Dulu kanvas bunga gitu ya. Kalau sekarang mah kanvas bunganya di memory card. Oke. Jadi orang kalau dilanda galau, hidupnya pasti nggak akan nyaman. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, apalagi ya gitu deh. Saya nggak pintar berpantun, pokoknya gitu. Orang kalau misalnya dilanda galau, hidupnya nggak nyaman, sehingga Nabi paling anti galau. Ini boleh jadi hashtag nih, doa anti galau, doa hashtag anti galau. Apa doa anti galau? Allahumma inni a'udzubika minal hammi, dari galau, karena galau itu nggak sehat. Kedua, bebas dari minal hammi wal hazan, bebas dari hazan. Apa itu hazan? Hazan itu sedih karena mikirin sesuatu yang hilang dari kita atau yang kita nggak dapetin. Itu hazan. Kalau bahasa kekitaan, hazan itu nggak bisa move on. Jadi generasi merdeka, anak muda yang merdeka itu move on. Udah nggak usah terlalu terhalang oleh masa lalu. Masa lalu mah itu hanyalah cuplikan dalam hidup kita. Mungkin mendewasakan kita, menjadikan kita lebih bijaksana, atau sekedar kenangan, dan nggak usah dilihat-lihat lagi lembaran masa lalu teh. Buka lagi foto-foto lama, ngelihat lagi, itu nggak merdeka tuh. Kalau merdeka, fotonya tuh di-delete, terus recycle bin-nya tuh di benar-benar hapus, hilang aja pokoknya, udah nggak ada jejak gitu. Itu baru tuh insya Allah move on. Tapi di-delete, tapi jangan di recycle bin, siapa tahu ntar berubah pikiran di restore lagi. Nah, ini mah nggak merdeka, ini mah masih ada yang gitu-gitu. Atau disimpannya pakai apa, folder, banyak foldernya, sehingga orang kalau buka, ini kayaknya apa,
folder kosong nih dihapus, pas dihapus, gitu ya. Ternyata belum move on. Berarti belum merdeka tuh. Gimana caranya biar bisa move on, merdeka? Gampang, doa lagi nih. Doa yang terkenal dari Ummu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati. Udah hafal belum? Ini udah beberapa pertemuan loh doanya. Berarti belum pada move on ya? Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini dan beri saya ganti yang lebih baik darinya. Kan doa move on banget tuh. Beri saya ganti yang lebih baik darinya. Jadi begitu ada masalah, oh berarti mau dikasih yang lebih baik. Kan gitu kan? Gampang move on menghilangkan hazan. Kalau diputusin, ya udah berarti akan nyambung lagi dengan yang lebih baik. Siapa yang lebih baik? Yang mau menjadi pasangan kita secara halal, yang diakadkan dengan baiat cinta, saya terima nikahnya. Itu namanya baiat cinta. Hashtag. Nih kita bikin hashtag baiat cinta. Ayo kita meramaikan baiat cinta. Siapa yang udah berbaiat cinta masuk ke hashtag itu, fotonya gitu. Saya udah berbaiat cinta, hashtag masuk. Jadi ada beberapa nama atau beberapa postingan. Oh berarti udah berbaiat cintanya. Kalau yang belum berbaiat cinta itu nggak ada komitmen, nggak ada kesetiaan, itu gombal. Harus dibaiatkan dulu. Dan baiatnya itu salaman dengan calon mertua dan mengatakan saya terima nikahnya. Boleh dia hafal, boleh dibaca. Salah sekali ulang lagi nggak masalah. Tak apalah. Doa aja tuh. Begitu ada masalah biar bisa move on. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Dan yakinlah Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Pasti 100% gak ada keraguan, pasti diganti kalau kita doanya kayak gini dan tulus karena Allah SWT. Terus kenapa harus sedih? Kalau sedihnya sedih manusiawi, kehilangan memang orang yang layak kita sedihkan, kayak hilang meninggalnya orang yang kita cintai, pasangan kita, anak kita. Rasulullah juga sedih, tapi tetap move on kan? Nabi punya anak laki-laki tiga-tiganya meninggal, move on gak? Move on. Kalau gak move on gimana dakwah ini bisa tersebar? Salah satu bentuk move onnya Rasulullah itu diilhamkan oleh ayat. Begitu beliau kehilangan anaknya, Allah turunkan ayat, Inna a'tainakal kautsar. Itu ayat move on tuh. Karena Allah ngasih yang lebih banyak lagi setelah kehilangan. Tidaklah Allah mengambil sesuatu kecuali Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik untuk hamba yang ridho. Makanya doa hazan biar bisa move on adalah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini salah satu kasus. Tapi hazan bukan cuma move on. Bisa juga ngerasa sedih terhadap sesuatu yang paling kita sayangi karena musibah. Misalnya cewek-cewek pada pakai tas Hermes ya. Wah ini belinya di luar negeri pas ke Singapura, di Changi belinya gitu misalnya. Harganya pas lagi diskon lagi. Beli diskon, tapi rasanya tuh bangganya luar biasa ya, diskon 70%. Kayak sekarang ada tuh di salah satu mall, diskon Ripple Quicksilver sampai 80%. Tadi saya ngeliat, waduh sayang nih, aduh Latif udah mau ngaji nih, ini gimana nih? Galau. Jadi pas tasnya itu udah beli lagi disayang-sayang di eman-eman, pakai sekali-kali doang, cuma ditaruh di lemari. Udah beli mahal-mahal, naruh di lemari. Cuma dipakai kalau banyak sama teman-teman yang benar-benar pakai barang-barang branded, jalan yang ke tempat-tempat khusus, ke mall gitu. Ternyata tasnya misalnya nih rusak gitu, atau kotor, atau kena cat atau apalah. Hazan gak tuh? Wah, rasa sedih yang luar biasa, kehilangan yang luar biasa. Apalagi kalau sampai gak usah kayak gitu, tasnya sama aja sama teman kita. Galau gak sih? Udah beli mahal-mahal, ternyata sama lagi, makanya bareng lagi tuh pas ketemu, sama. Saya kadang-kadang pakai baju aja sama, aduh, ini sama-sama pakai Keepers of the Deen. Jadi agak-agak gimana gitu. Karena sama-sama pakai baju yang dengan satu brand, dengan satu model. Jadi berasa agak-agak kurang keren gitu. Kan orang keren tuh penting ya. Saking pentingnya keren, habis-habisan buat keren. Udah habis-habisan ternyata malah makin gak keren.
Kayak orang operasi ini, operasi itu segala macam, ternyata malah jadi bahaya. Nah gitu juga dengan tas, udah beli mahal-mahal, gaya-gayaan, pas pakai ada yang sama, langsung ambil lorong jalan yang lain biar nggak kelihatan. Standar jadi pasaran gitu. Hazan nggak? Nah, ketika kita kehilangan sesuatu yang paling kita cintai, barang, orang, sesuatu yang apapun itu, yang paling kita cintai, maka muncullah sifat hazan dalam diri kita. Gak rela gitu kehilangan sesuatu itu. Baik kehilangan karena kecurangan orang lain, kezaliman, diambil, dicopet, dirampok, atau karena musibah. Kalau orang yang benar-benar hatinya udah merdeka, dunia itu cuma di genggaman, bukan di hati. Ini merdeka berarti. Gak ada hazan tuh, biasa aja. Nabi dikasih baju gamis. Itu berarti bukan jubah ya. Kalau jubah itu hullah. Kalau ini gamis itu dalam bahasa kita baju biasa kayak kita pakai, baju kemeja. Warna merah bagus oleh Raja Khurasan, orang kafir. Tapi raja ngasih hadiah baju merah ke Rasulullah. Pas dipakai sama Nabi kayak cocok, bagus nih kalau dipakai sama Rasul. Tapi Rasulullah nggak pernah pakai baju itu dengan hati. Pakai baju mah di tubuh doang, nggak masuk ke hati, nggak baper intinya. Udah gitu lagi jalan tiba-tiba ada sahabat miskin ngelihat baju Nabi kayaknya baru nih. Bilang, ya Rasulullah bagus banget tuh bajunya, boleh nggak untuk saya? Rasulullah langsung tersenyum dan membukakan kasih ke dia. Ini namanya hatinya free dari hubbud dunia. Itu baru namanya generasi merdeka. Kalau misalnya dia ngerasa berat, jangankan untuk ngasih, kehilangan aja yang udah terlanjur, nggak mungkin lagi kita dapetin aja masih berat, berarti hatinya belum merdeka. Gimana caranya tadi? Wa khlufli khairam minha, beri saya ganti yang lebih baik. Wa may yuqridullaha qardan hasanan yudha'af lahu. Siapa yang akan ngasih kepada Allah suatu pinjaman yang baik, Allah ganti dengan yang lebih baik di sisi Allah. Udah nggak usah khawatir, tenang aja. Kalau kehilangan sesuatu, ntar Allah ganti yang lebih baik. Libatin Allah aja. Libatin Allah pasti tenang. Memang ada sedikit rasa sedih, tapi nggak separah kalau orang yang benar-benar di hatinya itu ada dunia. Makanya nggak boleh sama sekali hati kita itu cinta dunia itu nggak boleh. Kalau kita nggak dapat sesuatu itu nggak boleh ada muncul rasa sedih. Biasa aja. Kalau dapat nggak menjadi bangga diri, kalau nggak dapat nggak menjadi sedih hati. Karena dunia itu cuma di genggaman, bukan di dalam hati. Seperti yang teman-teman sebagian mungkin udah dengar kata Imam Hasan Al Basri, cinta dunia kita di dalam hati itu, dunia dan akhirat seperti timur dan barat. Kita di tengah-tengah nih. Dunia di timur, akhirat di barat misalnya. Tidaklah kita condong ke salah satu arah itu kecuali kita menjauh dari arah yang lain. Gak mungkin kita condong kedua-duanya itu gak mungkin. Kalau kita mendekat ke timur, pasti kita menjauh dari yang barat. Atau sebaliknya kalau kita condong ke barat, pasti kita mulai berjarak dengan timur. Itulah hati manusia. Jadi kalau kita hatinya condong kepada akhirat, pasti dunia mah nggak terlalu ngaruh-ngaruh amat. Memang sedih tapi nggak banget gitu, biasa aja, wajar gitu. Kalau sampai dunia itu buat kita sedih, galau, khawatir, terus terganggu, berarti kita belum merdeka. Urusan dunia aja buat kita sibuk, hati kita jadi ke bawah-bawah. Kasihan atuh hidupnya terlalu ngebaper dengan dunia. Dunia mah dinikmatin aja, enjoy aja lah, nggak usah terlalu baper. Jangan dilibatin hatinya. Hati kita condongnya ke langit, tapi kaki kita menginjak di bumi. Tangan kita megang cangkol, tapi hatinya bertawakal. Tawakal sih. Biar pas gitu ya. Tawakal. Ini kata-kata baru nih. Itu minal hazan. A'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi jangan terlalu mikirin sesuatu yang udah lewat lah. Apalagi kita alhamdulillah udah dikasih anugerah bidadari di rumah kita, berwujud manusia, dan dia setia sama kita gitu kan. Maka nggak usah mikirin lagi pas reunian. Udah nggak usah reunian sambil membawa masa lalu. Udah aja reunian silaturahim. Dan benar-benar silaturahim. Jangan pulang dari reunian udah beda. Pas berangkat reunian sih silaturahim, pulang reunian melanjutkan ukhuwah. Saudaraan yang lama. Modus. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau kayak gitu tidak ada lagi harga atau nilai dari amal soleh kita. Kan suka ada orang kayak gitu.
Apalagi kadang-kadang kita suka ngepoin Instagram yang lalu. Nyari-nyari di search gitu. Nggak ketemu di namanya, nyari hashtag. Dia kira-kira suka pakai hashtag apa ya? Gitu. Oh, dia mah suka senam, cari Zumba. Cari semua yang berhashtag Zumba, ada nggak foto dia gitu? Nyari habis-habisan. Dan itu benar-benar kepo, kepo maksimal, istiqomah gitu dalam kekepoannya. Nggak putus asa, terus aja ngepoin sampai ketemu. Pas sudah ketemu, oh ini, lihatlah Instagram dia, postingannya ada 100 sekian, berarti banyak banget postingannya. Ternyata dia sekarang kayak gini, kayak gitu, udah keren, udah apa, mulai baper lagi. Ini nggak move on. Rugi dong saya dulu mutusin dia, kan gitu. Atau kita nih yang caper pengen dikepoin, ngerasa udah sekarang makin keren misalnya. Ngerasa dulu mah wajah saya banyak jerawat, sekarang udah bersih. Cowok-cowok mah kan kalau masih ABG SMP gitu kan jerawatan, sekarang udah bersih. Kalau dulu rambutnya cepak, sekarang rambutnya udah keren, ala Brad Pitt misalnya. Atau ala siapalah gitu ya. Udah postingin di Instagram, pengen dikepoin gitu, pengen dikopiin, kasih hashtag sebanyak mungkin biar dia gampang mencari kita. Ngasih alamat. Sehingga begitu ada yang komen, satu-satu dilihat, udah dikepoin belum ya saya mah? Nge-like, dilihat yang siapa yang nge-like aja, followers baru siapa aja, terus ya nunggu dikepoin sama yang lain. Kenapa? Karena nggak bisa pindah dari masa lalu, nggak move on, masih hazan. Udahlah, udah takdir Allah, qadarullah, masya'akan wa man lam yasha' lam yakun. Emang kayak gitu takdir Allah. Udah aja pindah ke masa depan dan kita coba memperbaiki diri kita. Termasuk dosa, kebiasaan buruk kita tinggalkan. Ini namanya hazan. Jadi tipsnya adalah doa. Ketiga, wa'udzubika minal ajz. Apa itu ajz? Ringkih, nggak energik, nggak sehat gitu. Orangnya itu jarang olahraga, itu ajz. Wa'udzubika minal ajz. Jalan dikit, masuk angin misalnya. Olahraga dikit, nyari sugi, mana sugi, minta dipijitin gitu. Atau pakai koyo apalah gitu-gitu. Main main futsal langsung tekilir. Baru berenang, baru masuk ke air, salah urat. Ini ringkih. Kenapa gampang kayak gitu? Karena ajiz. Bukankah Nabi mengatakan mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah? Kuat lemah di dalam hadis itu lebih identik kepada fisik, walaupun itu bukan segalanya, tapi sesuatu yang cukup penting juga. Makanya olahraga. Berarti merdekanya anak muda itu adalah dia punya hobi olahraga. Bebas apapun, mau parkour, mau MMA lah, mau BMX, mau skate, mau terserah lah. Mau di darat, mau di air, mau di gunung, mau di udara, pokoknya olahraga yang yang mengeluarkan keringat. Insya Allah kita jadi bugar. Dan Rasulullah SAW itu orang yang bugar, istrinya juga bugar. Terbukti dalam kisah ketika Rasulullah pulang dari satu peperangan, lomba lari sama Aisyah kan? Kata Rasul kepada sahabat, kalian duluan ya, tinggalkan kami berdua. Lagi pengen berduaan nih, pengen pacaran. Pergi nih, sahabat-sahabat Nabi, ngerti lah ya. Udah gitu, Aisyah gitu. Apa? Gitu. Godain sama Rasulullah. Lomba lari yuk. Kalau kita sekarang lomba lari, udah ini lomba lari gitu. Enggak, itu mah masih muda, lomba lari. Dan Rasulullah tahu nggak berapa usianya waktu itu? Pasti di atas 50 tahun. Karena itu di Madinah, dan di Madinah itu berarti udah 13 tahun berdakwah di Mekah. Usia Nabi dapat wahyu itu 40 tahun, berarti tambah 13, 53. Berarti di atas 53 tahun lomba lari sama anak usia belasan tahun. Berarti Nabi itu orangnya bugar, kuat gitu, dan pemberani. Lomba lari yuk gitu, kita kejar sahabat yuk. Yuk, siapa takut gitu kata Aisyah. Lomba lari nih, bayangin cewek cowok lomba lari padang pasir. Kan itu desert slalom lah ya.
Jadi ada suasana padang pasir dengan desertnya, dengan sunset. Mungkin waktu itu lagi sunset kali ya. Jadi menikmati sunset. Kan Rasulullah mah orangnya romantis ya. Pasti kalau nggak sunrise, sunset. Nggak mungkin tengah bolong lama lari yuk gitu. Nggak mungkin. Saya yakin, saya suka mengimajinasikan sirah. Dan saya dengan husnuzon kepada Rasulullah. Pasti Rasulullah tuh lebih romantis dari kita. Pasti karena beliau ngeliat, wah nih matahari pas banget nih hari ini nih. Aisyah lama lari yuk, pas tuh. Jadi kayak bahasa di postingan saya, kalau lagi udara cerah, kufur nikmat itu kalau kita nggak olahraga. Rasulullah, kufur nikmat banget nih kalau kita nggak lari. Ayo kita parkur Aisyah, ayo. Bahasa sekarang mah parkur, lari. Cuman nggak sampai gitu-gitu, lari aja. Ternyata Rasulullah pas lari pengen nyenengin hati Aisyah. Jadi larinya itu pertama cepat biar Aisyah berpacu gitu. Udah gitu Nabi agak-agak kayak kelelahan gitu. Aisyah menang. Jingkrak, hore, udah tua Rasulullah, kalah. Diledekin sama Aisyah. Jadi ada guyonnya, udah tua apa. Karena kan hidupnya kan ya nyaman gitu. Terus kali yang akan datang, entah beberapa bulan atau setahun kemudian, jalan lagi bareng dengan Aisyah. Pas pulang, Nabi gitu lagi ngeliat sunset. Wah, ini kufur nikmat nih kalau nggak lari nih. Udah, kalian duluan deh. Saya sama Aisyah aja. Oh ya, Aisyah, ayo kita lari lagi gitu. Ayo ya Rasulullah, mau 2-0 nih gitu. Ayo udah kita buktiin aja, lari nih. Ternyata Aisyah ketinggalan. Rasulullah ngeledekin Aisyah, Aisyah sekarang gemuk makanya kalah gitu. Kalau dulu kan Aisyah langsing, sekarang ada agak gemukan. Akhirnya Rasulullah yang menang 1-1. Jadi olahraga. Ditambah lagi Rasulullah itu kan yang pernah saya sampaikan suka ngadain acara lomba berkuda kan ya, dari satu kabilah ke kabilah yang lain. Kalau sekarang mungkin berkudanya udah nggak naik kuda, udah motor atau apalah, tapi dengan cara yang sehat. Abdullah ibnu Umar salah satu yang sering juara. Dan berkuda itu selain memang salah satu hobi atau olahraga, juga membangun kepribadian mental leadership. Karena setahu saya kuda itu sangat peka dengan perasaan tuan yang duduk di atas punggungnya. Jadi kalau kita duduk di atas kuda itu ragu-ragu gitu, dia iseng tuh. Jadilah kuda freestyle. Wah, muter-muter gitu. Ada gitu kuda freestyle. Ya gitu, saya nggak tahu istilahnya. Pokoknya gitu tuh. Kalau orang yang di atasnya ragu-ragu. Kalau di atasnya mantap, kemudian duduknya itu dengan gagah dan punya leadership pemerintah, kuda itu tahan. Dia gimana tuannya? Kalau tuannya agak-agak culun, dia mah iseng. Nah ini yang duduk di atas saya culun polos gini, udahlah kerjain aja lah. Udah lama saya nggak ngisengin orang. Tapi kalau mantap gitu, apalagi sebelum naik kuda kan diusap-usap dulu, kenalan dulu sama kuda, tanya nama kamu siapa, nama saya Hanan gitu. Bener, waktu saya belajar berkuda tapi belum bisa diajarin, ternyata filosofinya ke sana. Olahraga. Rasulullah tuh senang olahraga, para sahabat senang olahraga, cuman olahraga mereka identik dengan militer karena memang mereka rata-rata prajurit. Kalau olahraga kita tidak harus identik dengan militer, yang penting sehat, bugar, dan kita energik insya Allah. Pilih yang kita suka, nggak harus semuanya aerobik misalnya kan. Kalau kita mah nggak usah aerobik ya, biar ibu-ibu aja yang aerobik. Kita mah ya tadi parkour yang paling standar mah, yang untuk anak muda gitu, olahraga. Itu namanya ajaz. Jangan sampai kita jadi orang yang gampang lelah, gampang sakit. Ini kayak ngomongin diri sendiri nih, gampang sakit, gampang ngeluh gitu. Apalagi seorang laki-laki itu ada kewajiban untuk mencari nafkah lebih daripada perempuan, sehingga membutuhkan kekuatan fisik. Yang keempat, merdeka menurut hadis Rasulullah SAW adalah minal kasali, dari sifat malas. Pemuda yang merdeka itu adalah orang yang semangat untuk bekerja, berkarya. Salah satu di antara kisah masalah jangan malas ini adalah Rasulullah tuh kalau salaman dengan seorang laki-laki dan pas megang tangannya itu kasar, Rasulullah akan tersenyum. Kemudian Rasulullah mengatakan, inilah tangan ahli surga. Cuman kalau dulu orang yang rajin identik dengan tangan yang kasar. Sekarang kan nggak harus ya. Rajin mah bisa tangannya halus tapi rajin, karena kerjanya di dalam ruang ber-AC, megangnya komputer atau handphone atau apa. Kalau dulu tangan kasar itu dianggap orang yang rajin. Intinya adalah rajin bekerja, mencari nafkah.
Dan ini bukan soal berapa yang kita bawa pulang ke rumah ya, tetapi harga diri seorang laki-laki. Pantang seorang laki-laki itu menggantungkan hidupnya kepada istri. Itu dalam Islam itu aib. Gak boleh kita sampai tunggu anak di rumah jadi pakai apa? Jari apa? Samping lah ya, yang pakai kain gitu, jari kalau orang Jawa teh. Nah, terus gendong anak sambil megang botol susu, nungguin istri pulang sore hari gitu. Itu pemandangan aduh unik juga ya. Udah gitu jenggotan lagi kayak perkasa gitu, tapi ternyata gitu. Wah, nggak banget deh pokoknya. Itu bukan cowok. Dalam Islam itu bukan masalah kan nggak apa-apa sesekali gantian, yang tergantung gimana nasib. Kadang ada yang nasib suami lebih sukses, kadang ada yang nasib istri lebih sukses. Ini bukan soal berapa yang dibawa pulang ke rumah. Istri harus belajar qanaah berapapun yang diberikan oleh suami, banyak atau sedikit. Tapi insya Allah kalau banyak pasti qanaah. Tapi ini soal harga diri. Suami keluar dari rumah itu karena izzah. Bukan karena dia nggak punya kerjaan, ya udah mending di rumah aja. Walaupun sekarang mungkin bisa kerja di rumah. Walaupun kita punya warisan yang banyak, bekerja itu bukan soal berapa tadi saya bilang, tapi soal izzah, harus keluar rumah. Minimal harus punya satu aktivitas yang menghasilkan walaupun nggak banyak, sehingga dengan itu dia kasih ke istrinya. Istri, kalaupun nasibnya adalah Allah kasih dia rezeki lebih daripada suami, maka tetap dia punya hak meminta kepada suami bulanan nafkah walaupun gak banyak. Dan itu bagian dari cara istri menghargai suami. Misalnya dia punya penghasilan 10 juta, suami 3 juta. Listrik belum bayar. Padahal dia kalau mau bayar gampang, tinggal ngeklik di handphone dia langsung bayar tuh. Tapi karena dia pengen menghargai suami, dia gak mau bayar dulu sendiri. Dia bilang, Pak, listrik belum bayar. Oh ya sebentar nih, sebentar lagi nih mau diselain belum cair yang di sana. Oh ya gak apa, sabar. Terus hari ini nggak masak terlalu banyak, cuma bayam doang, sama ikan asin, sama ayam goreng, sama kenapa ini masaknya cuma segini? Kan bulan ini belum dikasih nafkah, udah tanggal 10. Oh ya, lupa gitu. Padahal emang gak ada duit. Lupa belum transfer gitu, emang gak ada duit. Nah, itu adalah bentuk dari seorang istri menghargai suami. Tapi begitu istri bawa pulang ini, beli kulkas baru, beli ini baru, dan suami ngelihat, ini bukan yang saya beli nih. Gak mungkin duit saya bisa beli kulkas nih, bisa beli TV yang cekung gitu, yang harganya 15 juta. Wah, ini dari mana ya? Udah tenang aja, mama kan juga punya duit sendiri. Ini nanti kalau ada apa-apa kita ada gono gini loh ya. Ini kan mama yang beli ini dan segala macam. Itu nggak ada izzah buat suami. Karena bekerja bagi istri itu bukan kewajiban. Dan konsekuensinya kalau dia bekerja, dia tetap punya kewajiban terhadap suami untuk menyenangkan suami di rumah, menunggu, memasak dan segala macam. Walaupun memasaknya disuruh pembantu, tapi dia tinggal bikin menunya aja, hari ini masak apa. Intinya tidak mengurangi tanggung jawab seorang istri kepada suami walaupun dia punya penghasilan besar. Ini izzah. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan sebaik-baik rezeki atau sebaik-baik makanan Daud, tidaklah dia membawa pulang makanan kecuali hasil jerih payah tangannya sendiri. Ini rajin. Pikirkan aja, saya harus punya kerjaan, gak boleh nganggur. Nganggur tinggal di masjid, gak baik. Sesungguhnya Nabi mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Walaupun bukan berarti orang miskin itu hina, bukan. Tetapi tetaplah orang yang berinfak lebih mulia daripada orang yang menerima infak. Walaupun orang yang miskin lebih dulu masuk surga 500 tahun daripada orang kaya. Tapi kalau orang kaya yang dermawan masuk surga, surganya lebih tinggi daripada orang miskin. Tinggal kita pilih mau masuk surga lebih dulu atau mau surganya lebih tinggi. Mau dua-duanya. Berarti kaya yang jatuh miskin. Kaya berinfak sampai jatuh miskin, meninggal nih. Abu Bakar banget tuh, Khadijah banget. Orang kaya jatuh miskin, meninggal gak punya apa-apa. Itu baru namanya masuk surga 500 tahun lebih dulu dan surganya lebih tinggi. Tapi kayaknya milih salah satu aja deh. Berat kalau kayak gitu mah ya. Mending kaya aja dermawan. Gak apa-apa deh telat 500 tahun, yang penting tinggi kan gitu ya. Bener gak? Nggak? Pengen masuk surga 500 tahun lebih dulu? Kita aminkan deh ya. Allahumma ya Allah, hidupkan kami sebagai orang miskin, matikan kami sebagai orang miskin, bangkitkan kami bersama orang miskin. Berani bilang amin?
doa Nabi loh. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin. Ini di masjid ya. Terus matikan aku sebagai orang miskin, bangkitkan aku bersama orang miskin. Kalau yang berani mengatakan ini amin, silakan nanti jam 2 malam doakan itu di tahajud selama 1 bulan, insya Allah Allah kabulkan. Mudah-mudahan bisa masuk surga 500 tahun lebih dulu. Dan itu luar biasa. Cuman saya kayaknya pengen juga hidup enak ya. Walaupun nggak pengen mencintai dunia, tapi ya itu namanya cinta dunia ya, pengen ya. Ya udahlah, gimana takdir Allah aja lah mah. Kayak alhamdulillah miskin ya udahlah gitu. Nah itu kayaknya yang paling bijak tuh mah gimana kumaha Allah will. Dan saya mah gimana Allah. Itu kasel, rajin. Terus Umar bin Khattab pernah ngomong gini, saya tuh kalau ngelihat laki-laki yang gagah, kuat kelihatannya gitu, tuh saya respect, takjub banget. Tapi kalau saya tahu ternyata laki-laki itu nggak kerja, hilanglah rasa kagum saya kepada dia. Ternyata Umar juga takjub kepada laki-laki yang gagah dan bekerja. Bukan gagah doang karena dia rajin fitness tapi nggak kerja, kecuali kerjanya di tempat fitness, tempat gym. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni. Jubn. Apa jubn? Jaban itu penakut. Jaban itu penakut. Penakut mah kalau di bahasa kita mungkin nggak usah ngomongin masalah hantu lah ya, itu mah untuk anak-anak ya. Kita mah untuk hewan melata aja. Masuk ular di rumah, ada kecoak, ada binatang-binatang melata yang kecil-kecil gitu masuk ke rumah, manggil security nggak? Ini juben, berarti kita nggak cowok tuh ya. Yang kayak gitu-gitu mah, ada ular apa? Ular kobra. Telepon bagian kan ada tuh yang di National Geographic khusus bagian ular-ularan tuh, lembaga perularan. Yang kalau ada ular dia dipanggil gitu, 911 ular lah ya. Tinggal manggil gitu. Enggak. Minimal kalaupun enggak ular, kalau ular sih memang ada hadisnya. Hadisnya kalau misalnya sampai ada hadis kayak gini, tapi saya nggak tahu riwayat hadisnya kuat apa enggak, sekedar ini aja inspirasi. Kalau ada ular masuk ke rumah, tunggu sampai 3 hari. Kalau 3 hari nggak keluar, maka bunuhlah. Berarti itu setan. Tapi hadis yang lain, kalau ada ular masuk ke rumah, maka bacalah ta'awuz, kemudian ayat kursi, kemudian qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Kalau dia dengan ayat-ayat itu keluar, berarti dia setan. Kalau nggak keluar, berarti dia ular beneran, bukan jadi-jadian. Datang ular. Wah, tapi saya nggak hafal ayat kursi, gimana nih? Cari CD saya, mau bacain ayat kursi. Irama Kurdi gitu ya. Kalau dia nggak keluar, berarti dia senang dengan muratal kurdinya saya. Berarti itu ular beneran. Kalau ular beneran, tinggal diusir. Kalau dia keluar, berarti itu setan. Cuman nyatanya sih nggak gitu-gitu amat. Ngeliat ular udah nggak kebayang lagi ayat kursi, udah aja cari kursi. Udah nggak kebayang. Sibuk yang kunci kursinya hancur, ularnya biasa aja. Nih kamu ngapain sih gitu? Soalnya kan ular di pojok nih, kita mukulin, sampai hancur kursinya. Dia bilang aja, ngapain sih sibuk-sibuk gitu? Udah, kalau mau suruh keluar aja, saya keluar nih. Gitu ya, pasti keluar ularnya. Artinya harus ada sifat pemberani, syuja, dan itu salah satu sifat seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada kisah keberanian Rasulullah ya di atas rata-rata sahabat. Kita kan sering ngebayang Rasulullah itu orang yang lembut, Rasulullah itu orang yang ngalahan. Sebetulnya lembut dan ngalahan itu bukan karena beliau lemah. Lembut beliau karena penyayang, ngalahan beliau itu karena karena kasihan. Bukan karena beliau nggak ada pilihan, kita ngalah aja deh. Kan orang yang mengalah disayang Tuhan. Padahal emang nggak kuat, nggak mampu gitu ya. Kalau Rasulullah mah mampu, cuman kasihan kalau saya balas nih, habis dia nih, ya udah deh, saya ngalah aja, kasihan dia. Itu Rasulullah, jadi gentle gitu. Nah, Rasulullah tuh selain lembut, ngalahan dan segala macam, sebetulnya pemberani. Ada kisah yang luar biasa. Suatu malam di kota Madinah itu, di luar kota Madinah di tengah padang pasir terdengar suara. Kalau sekarang di YouTube tuh kan banyak suara kayak suara sangkakala di alam-alam gitu ya nih.
di Australia, di mana, di Eropa kan kedengaran kayak suara mesin gitu kan. Ada yang bilang suara alien, ada yang bilang suara anjingnya Dajjal, ada yang bilang suara dari dalam perut bumi. Allahu alam, ada yang bilang efek-efek gravitasi segala macam lah secara ilmiah. Yang jelas ada suara yang sangat menakutkan di luar kota Madinah, kayak suara setan lagi disiksa. Setan lagi ngamuk. Sehingga saking ngerinya suara itu, sahabat gak ada yang berani keluar loh. Bayangin, di antara mereka ada Umar. Siapa yang bilang Umar penakut? Setan aja kalau Umar lewat satu jalan, setan gak berani lewat jalan yang sama kan? Kasih aja nama jalan di sini bukan jalan Saninten, jalan Umar. Gak ada. Wah, ini jalan Umar nih, gak berani kan? Takut. Saking pemberaninya, Umar. Setan aja kalau lihat jalan Umar gak berani. Jalan Umar. Kalau semua jalan di sini jadi jalan Umar, gak berani lewat tuh setan. Tapi giliran suara itu Umar gak berani. Berarti kan kebayang lah ya gimana suara yang menakutkan sampai orang sekelas Umar aja agak-agak deg-degan. Jadi suara apa itu? Makhluk apa itu? Akhirnya Umar cari Khalid bayangin. Cari siapa lagi? Sahabat-sahabat pemberani. Sa'ad bin Abi Waqqas, singa padang pasir tuh julukannya. Sahabat-sahabat yang keren-keren ternyata pada ngumpul di Masjid Nabawi. Jadi pengen ngelihat bareng gitu kayak orang ngeronda gitu. Ngumpul dulu depan Masjid Nabawi. Yuk kita cari tahu suara apa itu. Ayo. Berani kalau udah rame gitu ya. Udah rame semuanya, udah ayo. Ternyata tiba-tiba dari kejauhan datang seorang laki-laki naik kuda. Dan dia nggak pakai baju, cuma pakai celana aja. Artinya perginya buru-buru. Ketika dekat ternyata dialah Rasulullah SAW. Baru datang sendiri dari kejauhan itu. Rasulullah datang, jadi kayak saya ngebayangin kayak film-film Hollywood tentang anak yang jagoan yang gladiator gitu. Baru datang dari kejauhan, gaya kan gitu kan, badan Rasulullah kan bagus tuh, atletis, nggak ada perut yang one pack mah nggak ada, six pack lah ya. Wah, Rasulullah luar biasa, datang gagah gitu. Dan bukti kegagahan itu sampai orang terkesima dengan tubuh Rasulullah yang nggak pakai baju, cuma kudanya itu nggak sempat pakaiin pelana ya, nggak pakai pelana, langsung kuda yang kayak gitu dipakai sama Rasulullah. Saking buru-burunya Rasulullah mengejar suara itu. Dan ketika Rasulullah pulang, para sahabat masih pada bingung gini. Kata Rasulullah, udah kembalilah kalian ke rumah kalian. Apa ya Rasulullah? Udah nggak usah dibahas. Rasulullah gitu, coba pemberani banget kan, kayak ayah kepada anak. Ada suara apa ya? Udah nggak usah, tidur aja, tidur gitu. Sahabat sekelas Umar ngumpulin orang dulu, ayo. Tapi Rasulullah baru datang. Coba kurang pemberani apa Rasulullah SAW? Pemberaninya luar biasa. Ada kasus yang juga pernah saya kisahin. Rasulullah lagi mau mendengar syahadat jin. Nanti teman-teman bisa baca kisah ini di dalam tafsir surat jin salah satunya. Jadi ada cerita 7 jin dari berbagai macam negeri. Ada yang dari Irak, dari Yaman, dari Mesir. Kan jin juga punya negeri ya, cuman nggak tahu dari Indonesia ada nggak gitu. Nah, datang dari berbagai macam negeri. Jin-jin kabilah-kabilahnya datang pengen diutus sama iblis. Jadi ceritanya iblis itu suka nyuri-nyuri berita ke langit nih ceritanya. Tapi sejak Rasulullah datang, langit itu tertutup rapat, udah nggak bisa lagi nyuri-nyuri berita. Wah, ini ada apa ya kok langit sekarang jadi beda, nggak kayak dulu. Dulu mah langit welcome gitu, sekarang mah langit susah gini ditembus, nggak bisa ditembus, ditutup rapat, kayak ada rahasia besar yang nggak boleh ketahuan. Sehingga iblis mulai curiga, ini pasti ada peristiwa besar di bumi nih. Akhirnya iblis bilang ke anak buahnya, kalian berangkatlah ke seluruh negeri, ambil tanah dari negeri itu, bawa ke sini. Masing-masing pada ngambil tanah. Ada yang ngambil tanah Mekah, dibawa ke iblis. Di mana iblis? Di samudra, di laut. Karena kata Nabi, kerajaan jin itu ada di laut. Mungkin segitiga Bermuda kali. Cuma dulu bahasanya kerajaan jin itu ada di laut. Berangkat ke segitiga Bermuda teh. Bawa tanah-tanah, termasuk tanah Mekah. Pas cium, wah ini tanah Bandung mineralnya banyak gitu ya. Sehingga tongkat kayu jadi tanaman. Wah ini mah tanah subur ini mah. Terus ada tanah lagi, ini tanah apa? Tanah Lembang, tanah apa? Kok semuanya Jawa Barat ini mah tanahnya? Kalian ngapain sih kok di Jawa Barat? Ikut pemuda hijrah. Nah datang nih bawa tanah-tanah dari berbagai macam negeri. Tiba-tiba pas iblis, jadi sampel-sampel tanah itu ditaruh di depan iblis.
Cuma iblis yang bisa mencium aroma tanah itu dari mana dan ada apa. Ditaruh sampel-sampel tanah, terus pas sampai di sampel tanah yang ada tulisan Makkah gitu, di labnya iblis. Nah, iblis meneliti tanah itu dengan cara dicium, diendus gitu. Wah, bahaya. Ada apa? Ya iblis. Ada aroma kenabian kata iblis. Dia tahu aroma kenabian. Bukan aroma parfum misk yang 20 juta 100 mili ya. Aroma kenabian, dan nabi itu punya aroma tubuh yang khas, yang mulia di sisi Allah dan di sisi para malaikat. Iblis tahu banget. Karena dia pernah tinggal bersama nabi, yaitu Adam. Jadi tahu aroma nabi. Lagian semua nabi pernah digodain nama iblis, walaupun gak berhasil, tapi tahu aroma nabi. Wah nih, tanah mana nih? Wah, Mekah. Ya udah, 7 orang jin-jin yang keren-keren berangkat ke Mekah, cari tahu ada nabi apa di sana. Jangan-jangan nabi yang terakhir itu udah muncul karena aku mencium aroma kenabian, dan ini kuat sekali aromanya, beda dengan nabi-nabi yang lain. Berangkat nih ke Mekah. Sampai di Mekah subuh, nggak tahu berangkatnya jam berapa, kecepatannya. Pokoknya sampainya subuh aja. Kalau berangkatnya tengah malam, berarti kurang lebih perjalanan 12 jam lah ya kecepatan pesawat. Berangkat sampai subuh, udah sampai subuh. Pas sampai subuh di daerah Nakhlah, belum sampai ke Mekah banget, Nabi lagi sholat subuh di daerah Nakhlah. Allahu Akbar. Nabi baca Al-Quran. Begitu 7 jin ini datang pengen ngintip apa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah, mendengar suara Nabi, terkesima, duduk. Wah, ini luar biasa bacaannya. Akhirnya tadi niatnya pengen gangguin, ikut taklim Nabi mah karena pengen memata-matai, sekarang malah pengen jadi pemuda hijrah bersama Nabi. Kenapa ya masjid itu ramai terus? Wah, saya mata-matainnya duduk di teras gini-gini. Wah, ternyata enakan nih bacanya. Akhirnya ya udah deh, saya mau di sini aja, nggak mau lagi ke tempat yang lama. Akhirnya jadilah berbayan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami mendengar bacaan Al-Quran yang ajaban, yang menakjubkan, dan kami beriman kepadanya, dan ajarkanlah kami tentang Islam supaya kami menyeru kaum kami. Jin aja tahu kalau udah hijrah tugasnya berdakwah. Tahu banget bahwa tugas orang yang sudah belajar agama adalah menyampaikan lagi. Jadi kita harus lebih dari jin lah levelnya. Udah belajar, wah sekarang saya pengen ngajak teman. Balik, ada yang balik ke Irak, ada yang si iblis teh nunggu. Wah, kok nggak balik-balik nih pasukan saya yang 7 nih. Jangan-jangan kesasar lagi kemana gitu. Masa sih di dunia aja kesasar, padahal naik ke langit nggak pernah kesasar ya, di bumi kesasar. Ternyata mereka udah beriman dan nggak berani balik ke Samudra Hindia. Apa? Segitiga Bermuda. Nah, udah balik ke negerinya, ngajak, wahai kaumku dan segala macam. Berimanlah sekelompok jin dari negerinya yang jumlahnya ribuan. Mereka pengen syahadat di depan Nabi, bikin janjian sama Nabi. Meeting pointnya itu di luar kota Madinah. Jadi udah beberapa tahun setelah Nabi hijrah, datang lagi jin, Rasulullah, ini kaum kami udah banyak loh yang mau beriman, mau syahadat. Kita meeting point di mana ya Rasul? Oh ya udah, di luar kota Madinah aja, jangan di kota Madinah, nanti kalian nginjak sahabat-sahabatku nggak sadar kegencet lagi. Ya udah di luar kota Madinah. Mereka pengen sholat bareng dengan sahabat, kata Nabi nggak boleh. Ini tempat manusia sholat, kalian sholat di tempat yang lain, jangan campur. Kalau campur, coba bayangin imam bilang rapatkan soft, jin rapatkan soft. Bahaya kan? Wah, ada 2 jin di tengahnya manusia, rapatkan soft. Wah, lebih dari truk gitu teh. Makanya kata Nabi, jangan di tempat manusia, kalian sholat sendiri. Udah hari apa? Udah ditetapkan, gak boleh hari, pasti malam. Namanya juga film hantu kan pasti malam ya. Nah malam nih, udah dia pulang ke Irak, pulang ke Yaman, pulang ke Mesir. Ada janjian malam apa? Nabi mikirin ngajak sahabat, siapa yang mau diajak ya, biar jadi saksi nih, bukan Nabi pengen ditemenin. Akhirnya ngajak sahabat bilang gini, siapa di antara kalian mau nemenin saya malam ini? Kemana ya Rasul? Mau ketemu sama jin. Wah, pada ngelirik-lirik. Saya belum makan malam, ya Rasul. Banyak yang nggak mau. Dan itu kan bukan jihad ya, jadi nggak ada keharusan mereka ikut. Cuman ya agak-agak mikir sih mau ketemu jin. Gimana nih? Mungkin waktu itu nggak ada Umar. Kalau ada Umar pasti mau lah. Akhirnya Nabi maksain pegangin tangan seorang sahabat yang ahli Al-Quran, namanya Abdullah bin Mas'ud. Kamu ikut saya. Aduh, ikut nih. Di bawah nih Abdullah bin Mas'ud. Begitu di bawah, Abdullah bin Mas'ud khawatir, takut beneran takutnya tuh. Pas sampai di tengah padang pasir, Nabi taruh Abdullah bin Mas'ud di tengah, dibuatlah lingkaran dengan jari Nabi.
dengan sambil qomat kamit membaca zikir apa gitu, bismillah mungkin. Terus Nabi bilang, ya Abdullah, apapun nanti yang terjadi, jangan keluar dari garis yang saya buat. Ini kalau dibuat film nih keren banget ya. Jangan keluar dari garis yang saya buat. Jangan keluar, apapun yang terjadi, walaupun saya diapa-apain, kamu nggak boleh keluar dari sini. Baik ya Rasulullah. Duduklah Abdullah sambil ngulang-ngulang hafalan, kan dia hafiz Al-Quran. Nah, kalau sahabat mah nunggu sambil ngulang hafalan. Kalau kita nunggu lagi tadi, kepo lagi. Sahabat mah ngulang hafalan. Udah Rasulullah pergi agak jauh, kurang lebih sekitar 100 meter kelihatan dari kejauhan. Nabi berdiri di tengah padang pasir, tiba-tiba suara bising yang luar biasa, kayak suara burung yang sangat banyak, kemudian suara angin yang sangat kencang, kemudian gelap, tiba-tiba banyak sekali makhluk-makhluk yang aneh lari di sebelah Abdullah bin Mas'ud, dan seolah-olah Abdullah bin Mas'ud itu lagi nonton film 4D. Itu benar-benar wah gitu. Sampai ada muncrat-muncrat air gitu kan ya. Di VPJ Premier gitu. Itu benar-benar kayak nonton 4D. Bayangin kita nonton 4D aja heboh. Ini bukan 4D, ini realitas. Melihat jin langsung dan ada yang loncat-loncat di atas kepala. Hampir, kata Abdullah, hampir saya lupa dengan perintah Nabi. Mau aja saya lari. Coba kalau saya lari udah habis saya tuh. Tapi tiba-tiba saya ingat, oh kata Rasulullah jangan keluar dari garis. Oh masih ada nih garisnya. Wah ramai aja, berkerumun. Bayangin satu jin aja gedenya luar biasa. Ini ada ribuan. Jadilah itu padang pasir penuh dengan jin yang macam-macam bentuknya. Dan jin namanya makhluk yang berbeda dengan kita, pasti aneh-aneh sekali bentuknya. Gak usah saya ilustrasikan, saya juga belum pernah lihat. Pokoknya gitu. Wah luar biasa, banyak aja. Rasulullah udah gak kelihatan, udah dikelilingin oleh jin. Wow. Ternyata wow itu lagi ta'lim, lagi baiat syahadat, dengerin nasihat dari Nabi. Jadi ramai aja. Jin kan kalau ta'lim mah gak bisa diam. Kalau manusia mah diam kan ya. Jadi jangan berisik ya. Kalau berisik itu harus diruqyah itu tadi. Wah rame taklimnya Rasul. Akhirnya satu persatu hilang pergi. Udah agak-agak sepi nih. Ada beberapa kelompok jin tua-tua, kakek-kakek gitu. Ada yang di sana jin kakek-kakek, di sini jin aki-aki, di sana jin sarwa kene. Udah gitu Rasulullah kok ini ngapain Rasulullah kok datang ke jin ini, datang sibuk aja Rasulullah. Sampai akhirnya tiba-tiba Rasulullah pergi keliling-keliling ke belakang bukit, balik lagi datang bawa-bawa tulang. Ternyata jin itu setelah berbaiat syahadat curhat. Jadi habis taklim curhat. Nah, itu gaya jin di ketika taklim Rasul. Taklim, wah, udah selesai taklim curhat, ya Rasulullah, kami mah suka perang antar suku. Jin juga sama kayak manusia, antar geng. Ada geng ini, geng itu di antara jin. Akhirnya Rasulullah mengatakan, panggilkan ketua-ketua gengnya. Dipanggilin ketua geng jin. Ya bayangin, ketua geng Indonesia, geng manusia aja. Ngeri kan melihatnya? Gimana ketua geng jin coba? Tapi Rasulullah pemberani kan? Ini menunjukkan betapa pemberaninya Rasulullah. Saya aja ketemu dengan ketua-ketua geng motor misalnya Brigas atau XTC, agak-agak pas salaman nih, ntar gimana gitu ya. Anak pang misalnya pas salaman, jangan-jangan mau aja saya dihafal, ntar ketemu di jalan gimana. Itu ketemu dengan ketua geng aja agak-agak wah luar biasa. Geng manusia, gimana geng jin. Udah gak usah ngomongin tato kalau jin mah. Tato bagi mereka mah itu cemilan. Apaan sih tato doang. Tato doang bangga. Kita mah udah bukan tato, ini udah dikelupas-kelupas kulitnya. Makin banyak terkelupas kulit kayak orang Afrika kan. Kalau dicoret-coret itu pertanda bangsawan kan. Kalau coretannya satu berarti masih kolonel, kalau dua berarti udah jenderal gitu. Nah ini jin datang lagi, dikumpulin sama Nabi, geng-gengnya tuh dipersaudarakan, didamaikan, dinasihatin. Jin nangis, lembut hatinya jin gara-gara dengar nasihat Nabi mah. Udah pulang, datang lagi jin, ya Rasul, saya ada masalah dengan istri saya, kata si jin. Jin kan nikah juga dan anaknya banyak lagi, lebih banyak daripada manusia. Makanya jangan mau kalah sama jin. Ya Rasul, saya mah ada masalah sama istri saya. Rasul, istri saya keras kepala, nggak mau diajak masuk Islam. Oh, akhirnya dinasihati sama Nabi, sabar. Memang menghadapi istri harus sabar dan segala macam. Oh ya udah Rasul, pulang. Nah yang terakhir ada jin kelaparan. Ya Rasul, di tempat kami paceklik, gagal panen melulu. Entah apa yang dipanen sama mereka. Terus gimana, makan apa nih Rasul? Rasulullah cari tulang
tulang-tulang di padang pasir dikumpulin sama Rasul, ditaruh. Mulai sekarang inilah makanan kalian. Sehingga kalau kita lagi off-road melihat tulang, jangan ganggu, itu makanan jin sejak zaman Rasul. Itu memang jatah dari Rasulullah. Jadi kalau kita ambil tulang itu, kamu orang Islam bukan sih? Kan Rasulullah ngasih tulang ke saya, ngapain kamu ambil? Berarti kita nggak ngerti sunnah. Tulang jangan buang air kecil di tulang, jangan nendang tulang sekecil apapun, karena itu makanan jin. Biarkan kalau ada tulang, oh ya udah lagi makan enak ya, gitu aja. Kata Nabi, ini makanan kalian sekarang. Akhirnya mereka bawa pulang tulang, pergi itu tulang yang sebenarnya ya. Kalau tulang dengan bahasa Batak artinya paman. Bawa pulang tulang. Udah gitu Nabi balik lagi. Udah selesai semua urusan semalaman dari mungkin ba'da Isya sampai subuh. Nabi balik dan melihat Abdullah bin Mas'ud ketakutan, masih gemetaran. Kata Rasulullah, bagaimana ya Abdullah? Ya Rasulullah, hampir saya keluar saja dari garis ini ya Rasulullah, karena saya ketakutan. Apa yang terjadi? Rasulullah mengisahkan kisah itulah yang kemudian saya sampaikan hari ini. Itu riwayat Abdullah ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi? Kalau sampai kamu tadi keluar dari garis yang saya buat, kita nggak akan ketemu lagi sampai hari kiamat. Apa maksudnya? Dibawa pergi sama jin. Wah, ini ada anak kecil nih, unyu-unyu gitu. Wah, bahaya kan? Makanya Rasulullah buat pagar untuk. Kalau sekarang kita pagarnya apa? Pagarnya kalau masuk rumah jangan lupa mengucapkan Assalamualaikum, baca doa masuk rumah. Kenapa? Karena jin tidak bisa mengucapkan doa-doa yang baik. Sehingga kalau ada yang masuk rumah dengan rupa kita tapi nggak baca salam, pasti itu jelmaan jin. Datang suami, istri nih harus tahu ya, kalau suami pulang ke rumah nggak ngucapin salam, itu bukan suami kalian. Langsung kalau ada suami datang senyum-senyum nggak baca doa, tiba-tiba langsung nggak baca salam, langsung ke dapur, langsung Allahu la ilaha illallah, pasti lari itu, karena itu bukan suami. Jadi sunnah Rasul baca sebelum tidur, baca ayat kursi, karena kata jin sendiri yang curhat kepada Abu Hurairah, kalau orang baca ayat kursi jin nggak bisa gangguin. Singkat kata, Rasulullah itu pemberani. Jadi kita kalau pengen ikut sunnah Nabi, jangan cuma ikut sunnah hadis dalam bentuk qauliyah, sifatnya belajar menjadi pemberani. Gimana bisa menjadi pemberani? Jadilah orang yang hanya berserah diri kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah. Emang ini butuh belajar dan dilatih. Satu lagi kisah pemberani. Mungkin malam ini sampai di sini aja dulu, ntar kita cicil minggu depan tentang doa ini. Pemberaninya sahabat, namanya Abdullah ibnu Abbas. Saya mungkin pernah kisahin juga. Abdullah bin Abbas ini masa kecilnya pernah diajarin satu hadis oleh Nabi, ya gulam ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, wa'lam annan nas law ijtama'u ala ay yanfa'uk lan yanfa'uka illa bima kataballahu lak, walau ijtama'u ala ay yadurruk lan yadurruka illa bima kataballahu alaik, rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Ini harus kita hafal. Hadis untuk jadi pemberani. Wahai anakku, jaga Allah, Allah pasti jaga kamu. Jadi kalau pengen kita merasa insecure gitu, nggak perlu rasa takut, jaga Allah aja ketika kita senang, nanti Allah jaga kita ketika kita susah. Ketahuilah, semua makhluk ini kalau berkumpul pengen mencelakai kamu, mereka nggak bisa mencelakai kamu kecuali dengan ketetapan Allah. Dan kalau mereka pengen nolong kamu, mereka nggak bisa nolong kamu kecuali dengan ketetapan Allah. Allah yang menetapkan semua. Pena sudah diangkat, kertas sudah kering. Yakin aja dengan itu. Yakin nih, mendarah daging dalam diri Abdullah ibnu Abbas. Sampai Rasulullah wafat, itu masih dipegang oleh Abdullah. Suatu saat Abdullah udah dewasa, usia sekitar 20-an atau 30-an tahun. Dia pengen sholat asar di masjid. Pas waktu asar pergi ke masjid, kok masjid sepi, nggak ada yang azan, nggak ada yang ngimamin, nggak ada siapa-siapa. Kemana orang semuanya? Kok jalan-jalan pada sepi? Keluarlah dari masjid. Abdullah ngumumin, wahai kaum muslimin, kita sekarang udah waktunya sholat asar. Ayo atuh sholat asar, keluar dari rumah kalian. Jadi posting, nggak ada yang nge-like sama sekali. Ya, padahal followersnya banyak tapi nggak nge-like. Ada apa nih? Pasti ada error kan ya? Ternyata ada satu orang yang komen, ya Abdullah, kami nggak berani keluar. Kenapa? Soalnya tadi ada singa masuk ke dalam kota, singa padang pasir. Benarkah itu? Benar. Di mana singa itu? Kata Abdullah, di ujung jalan. Oh ya udah, ntar tunggu. Cari sama Abdullah, mana singanya? Oh, pas sampai ketemu ujung jalan,
ada singa yang lagi berdiri tengah jalan kayak gitu, kata Abdullah dia mendekat dengan singa, bukan dari jarak jauh pakai halo-halo, dekat gitu. Dekat dengan singa. Wahai singa, ngomong nih sama singa nih. Lihat pemberaninya sahabat. Dan itu ahli Al-Quran, bukan sekedar, bukan cuma prajurit yang memang udah terlatih, ahli Al-Quran, ulama. Wahai singa, saya Abdullah bin Abbas. Jadi kenalan dulu. Saya Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah SAW. Kamu adalah makhluk Allah. Kami pengen sholat menghadap Allah. Kalau kamu tak sama Allah, janganlah kamu mengganggu kami, pergilah. Singanya pergi aja gitu. Gak ada aung-aung, pergi aja gitu. Pas singanya udah pergi, Abdullah bilang, wahai kaum muslimin, keluarlah, singanya udah pergi. Hah? Pada keluar semuanya, ya Abdullah, pada jadi selebriti kan? Wah, ini benar-benar jadi headline, hot news. Abdullah mengusir singa, singa beneran. Jadi kalau ada istilah di Yunani Hektor, penakluk kuda, ini Heknga, penakluk singa. Penakluk singa, bukan cuma penakluk kuda. Lebih dahsyat daripada Hektor lah. Ada Achilles, ada Hektor, ada Maximus. Ini mah tokoh-tokoh di film semua. Itu semuanya nggak ada apa-apanya dibandingkan Abdullah ibnu Abbas. Kita aja nggak pernah memfilmkan tokoh-tokoh hebat kita. Coba kita filmkan. Yang fiksi-fiksi versi Hollywood kalah jauh, nggak ada apa-apanya. Apa yang 300 apa? Yang Spartan misalnya. Itu makan cuma fiksi. Kalau kita 300 berapa? 303 ya? Berapa sih perang Badar teh? 313. Jadi teringat 212. 313 adalah, kalau nggak tahu 212 berarti kalian masih muda. Kalau yang tadi ketawa pas 212 berarti udah tua. Saya tuh udah film udah lama banget. Jadi 13 itu lebih keren daripada 300 Spartan loh. Cuman kita nggak bikin film, makanya saya bilang kita harus berdakwah dengan potensi kita. Ayo yang punya kemampuan bikin TV, film segala macam, ayo kita belajar dari hal yang kecil. Suatu saat kita bikin film 300 Badran. Apa itu? 300 ahli Badar. Balik lagi, Abdullah ngumpulin orang. Udah ayo kita sholat asar. Ya Abdullah, kemana singanya? Udah pergi. Gimana ngusirnya? Jagalah Allah, Allah menjaga kamu. Pemberaninya sahabat. Masih banyaklah kisah-kisah pemberani yang berawal dari tawakal yang tinggi kepada Allah SWT. Tapi jangan coba-coba ini di kebun binatang ya. Saya mau pemberani lah. Datang kebun binatang yang di jalan di Taman Sari. Cari nggak usah singa-singa deh, yang kecil-kecil aja dulu. Cari musang gitu ya. Ternyata digigit juga. Berarti belum, masih kayak cerita Rabi'ah Adawiyah. Nggak tahu benar apa enggak, tapi ini inspirasi juga. Ketika Rabi'ah lagi berzikir, hewan-hewan berkumpul di sebelah Rabi'ah, tapi datanglah seorang laki-laki, hewan itu pergi. Kenapa? Laki-laki ini ada dosa. Intinya dekat sama Rabbul Alamin, maka Allah akan tundukkan alamin untuk kita. Itu berapa tadi dapatnya? 1, 2, 3, 4, 5. Itu aja dulu. 5 makna kemerdekaan. Pertama, merdeka dari galau. Kedua, merdeka supaya bisa move on dari sedih. Ketiga, merdeka dari kelemahan fisik. Keempat, merdeka dari malas. Dan kelima, merdeka dari sifat juben atau sifat penakut. Mudah-mudahan kita menjadi anak muda yang merdeka. Dan dengan kemerdekaan itu insya Allah kita bisa mengisi peradaban bangsa kita ini dengan karya-karya yang bermanfaat. Tugas kita sebagai generasi muda adalah mengisi kemerdekaan di Indonesia ini dengan karya, bukan memestaporakan kemerdekaan itu. Jadi orang yang berpesta pora dengan kemerdekaan, dengan tarian, nyanyi dangdut, panggung dangdut segala macam, mereka tidak memahami makna kemerdekaan dan tidak tahu tanggung jawab dan tugas mereka sebagai generasi muda. Tugas kita bareng-bareng, ayo kita mengisi dengan karya-karya terbaik yang kita bisa. Barakallahu li wa lakum. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Doa kita malam ini adalah doa yang tadi saya bacakan, baik di surat Al-Kahfi maupun doa dari Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdi syababal muslimin. Ya Allah, berilah petunjuk kepada pemuda-pemuda kaum muslimin. Allahumma hdi syabab Indonesia. Ya Allah, berilah petunjuk kepada pemuda-pemuda Indonesia. Allahumma hdi syabab Bandung. Ya Allah, berilah petunjuk kepada pemuda-pemuda Bandung. Jadikanlah kami anak-anak muda seperti Ashabul Kahfi,
anak-anak muda seperti Hawariyin, anak-anak muda seperti Yahya alaihissalam, seperti Ismail alaihissalam, seperti Musa dan Harun, seperti Yusha, seperti para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار